Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijazah dengan NIM B2B02021. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal PPG untuk tentang bidang kepribadian guru dan nasionalisme. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kemajuan masyarakat Indonesia antara lain tercantum dalam pilihan agama dan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap dan perilaku toleransi yang dapat dilakukan oleh guru dalam hal ini adalah yang paling tepat, toleransi. Berarti ini ada harus saling menghormati. Kita lihat kenapa jawabannya itu membiasakan sikap saling menghormati antar siswa meski beda agama dan kepercayaan. Ini tepat ya. Yang A salah karena menjelaskan pilihan agama ini karena tidak perlu sekali. Yang B memberikan teladan pada siswa dalam menjalankan agama atau kepercayaannya. Kalau ibadah itu kan tidak perlu diumbar-umbar ya. Jadi ini juga paling tepat. Dan saya minta siswa untuk beribadah di tempatnya telah disediakan sekolah secara tertib. Ini juga kurang tepat ya, karena menurut saya ini setiap orang itu kan lebih baik kalau beribadah itu juga tidak usah dipaksa. Yang dia memberikan pemahaman bahwa agama atau kepercayaan penting untuk kehidupan akhirat. Ini juga sebenarnya tepat, tetapi untuk sikap saling toleransi ini kurang tepat. Lanjut untuk nomor 2, Anda adalah guru SD yang sedang nomor 2, Anda adalah guru SD yang mendapat tempat penugasan jauh di luar kota. Kondisi Anda sangat kekurangan sarana prasarana sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah meminta siswa untuk bersemangat belajar dan dengan keterbatasan yang ada dan tidak mengeluh. Mungkin meminta itu kurang tepat juga ya. Yang B, mengelola dan mengajar sehingga datang di sekolah tersebut cukup 2 kali. Ini tidak efisiensi dengan waktu. Yang C, mengajukan usulan instansi terkait untuk penambahan sarana dan prasarana. Ini sebenarnya bagus, tetapi untuk waktu itu cukup lama. Yang D, melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Ini tepat untuk diterapkan pada kondisi saat itu juga. Yang berada D, ya ini salah karena mengkoordinir donasi itu juga memerlukan waktu ya. Kita lanjut ke nomor 3. Ada beberapa siswa yang saat kurang serius dalam mengerjakan tugas sekolah, sehingga hasil tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut adalah adanya nilai budaya bangsa lain yang dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa itu. Bangsa yaitu yang A, budaya belajar dari negara maju ke sebagainya. Ini juga kurang diterapkan ya, karena di Indonesia itu masih juga kurang. Yang B, budaya menerima berita sebagai harapan. Itu lebih pasrah ya, menurut saya salah. Yang C, budaya yang berorientasi pada masa lampau. Pada masa lampau itu juga kurang tepat karena ini pada kondisi sekarang. D, B, menginginkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Menurutku ini betul karena saat kurang serius itu kan untuk penerapan budaya sekarang itu pada tepat adalah D. Yang E, budaya berorientasi pada masa depan. Ini kan pada masa sekarang jadi tepat. Nomor 4, Anda adalah guru yang sudah mengajar di SMP selama 10 tahun dan adanya kebijakan rotasi. Ternyata tempat tugas di SMP yang berjarak 15 km lebih jauh dari sekolah sebelumnya. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah A, mengajukan usulan kepada kepala sekolah diberikan guru pendamping untuk mendapat membaru. Ini kurang tepat sekali ya. Yang B, mengajukan usulan kepada untuk mengajar durasi lebih singkat. Ini juga kurang tepat karena terkesan tidak mematuhi aturan. Yang C, melaksanakan tugas mengajar secara rutin di tempat yang baru sebaik-baiknya. Ini ada jawaban yang paling tepat untuk kondisi saat itu. D, melaksanakan tugas mengajar di tempat yang baru sambil mencoba negosiasi jam keadaan. Ini juga seperti tidak menerapkan apa yang telah disepakati. Yang E, mengajukan usulan untuk tidak dipindah tugas di tempat yang baru karena jauh. Ini juga kurang tepat ya. Oke, lanjut nomor 5. Sikap yang dapat kita pilih untuk menghadapi dampak globalisasi adalah sebagai berikut. 1, menerima pengaruh budaya
asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indo. Ini bisa. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang 3. Giat meningkatkan kerjasama dengan orang lain. Yang 4. Mengembangkan induktif kreatif. Yang 5. Memanfaatkan gadget untuk meningkatkan usaha. Yang 6. Melestarikan budaya sendiri. Yang 7. Memadukan budaya sendiri dengan budaya lain. Yang 8. Menerima budaya baru apapun yang berbasis teknologi. Yang termasuk sikap positif yang berkaitan dengan budaya adalah ini ada 2, 3, 5. Nomor kita coba nomor 3, yaitu bagus. 5 juga bagus. 2 itu meningkatkan iman kepada Tuhan Yang Esa. Ini kan yang tepat kan positif terhadap budaya kurang tepat ya. Nomor 2-nya itu. Lalu ini ada nomor 3 juga sebenarnya tepat. 6. Melestarikan budaya sendiri. Ini yang pas itu ada kata budaya ya. Berarti 7, 1 sama 6. Yang ada kata budayanya pasti. Oke, lanjut ke nomor 6. Dalam melaksanakan pembelajaran melalui contoh keunggulan bangsa Indonesia, maka tindakan guru yang paling tepat adalah keunggulan bangsa Indonesia ya. Terus tindakan kita yang tepat itu bagaimana? Yang A. Menyatakan kekaguman akan keindahan alam Indonesia. B. Mengkampanyekan cara hidup sehat di daerah rawan banjir. C. Memuji keberhasilan penggunaan infrastruktur di Papua. D. Menunjukkan ragam masyarakat Indonesia dengan budayanya. E. Memotivasi untuk selalu mencintai produk dalam negeri. Ini keunggulan bangsa Indonesia tidak sebagai guru yang paling tepat adalah karena menurut saya yang itu hanya kagum kurang tepat ya. Lalu yang salah itu karena kalimatnya saja sudah tidak sinkron. Yang D itu memuji saja juga tidak tepat. D itu menunjukkan keragaman juga kurang tepat karena tidak ada kontribusi daerahnya. Lanjut ke nomor 7. Ketika orang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban untuk mengenalkan siswanya dengan kemajuan daerah lain. Ini sebenarnya betul, tetapi kurang bagus juga ya. Karena kan dia sudah dipindahkan ke daerah lain, mengapa dia tidak menunjang untuk daerah itu. Yang B. Mempelajari adat istiadat setelah di sekitar sekolah. Ini bagus sekali sih untuk nanti bisa diajarkan di sekolah yang akan dipindahkan juga, atau untuk mengajar kepada muridnya. Ini paling tepat ya. Yang C ini salah karena mencari informasi rumah. Yang D ini menghitung banding antara hasil juga salah. Mengajak anggota keluarga tempat tugasnya itu juga kurang tepat. Selanjutnya nomor 8. Bangsa Indonesia memiliki berbagai ragam budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai entitasnya. Mestilah perlu dijaga kelestariannya. Sumbangan guru dalam hal tersebut melalui pembelajaran adalah ini adalah sumbangan kita atau kontribusinya ya. A. Menyadari pola keragaman hidup masyarakat yang kurang tepat hanya menyadari. Lalu mengutamakan kepentingan bersama di masyarakat ini juga kurang tepat dengan soalnya. Yang C. Mendorong kemajuan masyarakat secara progresif. Ini juga kurang tepat. Yang E. Menyiapkan pendidik di berbagai daerah. Ini yang paling tepat adalah karena menurut saya pembelajaran dalam ini yang cocok diterapkan untuk pembelajaran, jadi yang paling tepat adalah E. Untuk nomor 9, seorang guru akan menciptakan kelas yang menghargai sama derajat setiap manusia. Berkaitan dengan itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ia akan mengobservasi perihal penggunaan bahasa yang santun dalam dialog antar peserta didik. Karena ini menghargai sama derajat ya. Kan kalau misalnya menghargai sama derajat itu semua dianggap sama, ya itu motivasi peserta didik itu juga kurang tepat, keberhasilan peserta didik kurang tepat, kebenaran konsep itu juga kurang tepat, kemampuan peserta didik juga kurang tepat, karena ini antar temannya. Jadi yang paling tepat itu adalah penggunaan bahasa sopan santun. 10. Salah satu cara mendidik adalah dengan nomor 10. Salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa orang guru sebagai pembela keadilan.
Contoh perilaku dalam belajar yang mendukung hal tersebut adalah membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. Menurutku ini yang paling tepat karena biar adil ya untuk penerapan keadilan. Yang itu salah karena tidak ada toleransi keterlambatan, ini kurang tepat. Pemberian sanksi fisik itu kan juga kurang tepat karena ini keadilan ya. Menyerahkan ke guru BK ini kurang tepat, mengirim peserta didik kurang tepat. Jadi yang paling tepat ada deh. Baik, kita akan melanjutkan nomor 11. Berikut ini kriteria yang sebaiknya dipenuhi pada penulisan karya ilmiah. Kecuali ya, berguna bagi pengembangan ilmu pasti. Memuat sesuatu yang belum ditulis juga bisa. Yang mencerminkan juga bisa. Terus tugas pokok penulis. Jadi A, B, D, E itu bisa semua, kecuali berarti yang C menjelaskan kembali karya orang lain. Selanjutnya untuk nomor 12. Jiwa guru antara lain kerelaan berkorban di lingkungan masyarakat. Hal tersebut sangat penting dengan alasan mengajar ini kurang tepat ya, karena ini di lingkungan masyarakat. Yang paling tepat itu B sebagai inspirasi kebaikan. Selanjutnya nomor 13. Kepala sekolah di perkampungan kumuh sebagai kota besar dengan sebagian besar peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu. Ketika akan memutuskan acara kelulusan siswanya, beliau mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, kebijakan yang paling tepat diambil oleh kepala sekolah tersebut adalah untuk A, B, D, E ini kurang tepat karena ini tuh menghabiskan uang dan juga menghabiskan waktu. Jadi untuk yang paling tepat itu adalah yang C, penyelenggaraan acara kelulusan secara sederhana. Untuk selanjutnya nomor 14 yaitu pemberian hukuman untuk menegakkan disiplin dapat menjadi tindak kekerasan. Hukuman dan hadiah diperlukan untuk mengubah perilaku yang diharapkan. Hukuman harus memberikan efek jera sehingga mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak perlu atau negatif. Bentuk hukuman yang mendidik pada kasus kesiangan siswa adalah untuk A, C, D itu kurang tepat ya, karena membaca dan menyalin kitab suci misal tidak sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi yang paling tepat itu adalah mengerjakan tugas sesuai mata pelajaran jam pertama, karena bisa jadi siswa itu tidak ketinggalan pelajaran. Untuk selanjutnya nomor 15. Seorang guru matematika merasa kemampuan literasi salah satu siswa yang diajar lebih rendah dibandingkan dengan kelas lainnya. Indikator dari rendahnya kemampuan literasi ini adalah lemahnya siswa dalam memahami isi bacaan dan lemahnya siswa dalam menginterpretasi apa yang sedang dibaca. Guru merasa masalah ini adalah masalah yang menjadi wewenangnya dan harus segera diselesaikan. Pada langkah mencari alternatif solusi penyebab masalah, langkah berikut yang tepat. Di sini ada kata kecuali ya di garis bawah ini, berarti yang kurang tepat. Langkah berikut, guru perlu merumuskan hipotesis dan memikirkan analisis statistik yang dipakai. Karena A, C dan juga DE itu masih sangat tepat ya. Jadi ini yang kecuali itu cuma B. Yang terakhir nomor 16. Pada saat pembelajaran tentang volume bangun ruang sisi lengkung, seorang guru matematika meminta para siswa di kelasnya melakukan percobaan secara berkelompok dalam menunjukkan rumus volume bangun ruang sisi lengkung. Namun terdapat satu kelompok yang melakukan kesalahan dalam melakukan urutan kegiatan yang sudah dirancang oleh guru tersebut. Maka umpan balik yang tepat dilakukan guru paling tepat adalah memberi komentar, tidak memberikan solusi. Berarti C juga meminta kelompok tersebut presentasi, ya kurang tepat karena belum selesai. Yang D langsung penilaian juga tidak sesuai. Yang E meminta siswa kelas tersebut mengerjakan soal yang terkait juga kurang tepat. Berarti yang paling tepat adalah yang B, diidentifikasi dulu mengapa melakukan kesalahan tersebut dan mengarahkan mereka agar melakukan kegiatan sesuai urutannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan penulisan dan juga pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.